Wow, boleh dong aplaus dulu untuk teman-teman dari Symphony Band. Wow, makasih ya udah selalu setia menemani saya dari waktu ke waktu, dari dialog khusus satu episode ke episode berikutnya. Semoga sampai 1000 episode lebih gitu ya. Amin. Oke, saya akan menyapa terlebih dahulu. Ini pemirsa di rumah atau mungkin ada yang di jalan, dimanapun Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang pemirsa. Senang sekali ya rasanya bisa berjumpa kembali bersama dengan saya Latifah Nur Muslimah, tentunya di program acara Dialog Khusus. Dan kali ini Adi TV bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalau tadi mengutip sedikit ya, ada lirik yang teman-teman sampaikan tadi, Mas Uli sempat bilang juga gitu ya, aku ingin membuatmu tak menyesal gitu ya. Nah ini juga agar pemirsa di rumah tidak menyesal, saya ajak Anda untuk menyaksikan tayangan kita kali ini, karena obrolan ini akan sangat bermanfaat insya Allah. Apalagi kalau kita ngomongin kesehatan gitu ya. Nah, saya mau tanya dulu nih, kalau Anda di cuaca yang saat ini kan lagi nggak menentu gitu ya, kadang panas banget siang hari, malamnya dingin banget. Nah itu biasanya agak merangsang kita nih untuk cepet sakit gitu ya. Waduh, semoga sih enggak. Tapi ternyata banyak juga nih yang sakit batuk, radang dan segala macam. Biasanya Anda nyetok obat dulu, langsung minum obat, atau mungkin secara mandiri dulu nih minum ada racikan herbal atau mungkin obat tradisional. Kalau saya pribadi, saya biasanya ini udah nyetok dulu nih, ada kencur di rumah dan juga jahe, karena biasanya buat saya pribadi dan juga keluarga, ini kita kembali dulu ke alam gitu kan, kembali ke back to nature, dan kita memanfaatkan apa yang ada, itu jadi langkah utama sebelum nanti kita bisa ke vaskes tingkat 1 atau mungkin ke dokter. Karena ternyata yang namanya jamu atau obat tradisional itu manfaatnya nggak benar-benar bisa kita rasakan gitu ya, nggak main-main. Apalagi pas kemarin pandemi itu benar-benar terbukti seperti apa khasiatnya untuk bisa menjaga imunitas kita. Nah kira-kira gimana ya untuk jamu atau obat tradisional itu sendiri di saat ini, apakah memang sudah mulai tergerus oleh zaman atau tidak? Nah, itu dia tema yang nanti akan kita coba obrolkan bersama dengan narasumber, adalah mengenai digitalisasi pemasaran kesehatan tradisional jamu. Menarik ya. Langsung saja saya kenalan dulu gitu ya bersama dengan narasumber kita, karena sudah hadir ada 2 orang narasumber. Yang pertama ini sudah hadir adalah Bapak Profesor Dr. Nyoman Kertia SPP DKR Finasim. Beliau adalah Ketua Dewan Jamu Daerah Istimewa Yogyakarta. Halo, selamat siang nih Prof. Nyoman. Selamat siang Mbak Tifa. Gimana kabarnya hari ini? Ya, bagus sekali. Bagus, tetap berkat semangat jamu, ya. Berkat sehat. jamu. Ini kayaknya udah beberapa titik hari ini sudah banyak pasien juga tadi yang saya dengar sudah ditangani ya. Udah berapa titik hari ini? Kemana tadi aja? Banyak pasien. Titiknya saya di Sarjito. Oh gitu. Tapi titik pasiennya banyak. Wow, karena memang betul-betul membutuhkan Prof. Nyoman untuk hadir, dan ini ya mungkin juga nanti akan disampaikan kepada pemirsa mengenai bagaimana sih khasiat dari jamu itu sendiri dan bagaimana sih digitalisasinya sekarang ya. Oke, siap Prof. Dan selanjutnya ini juga sudah hadir narasumber kita yang kedua. Beliau ini Bapak Dr. Yosi Bayu Murti SSI MSI APT. Nah, beliau adalah Kepala Laboratorium Farmakognosi Fitokimia Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Halo, selamat siang nih Pak Yosi. Selamat siang Mbak Tika, selamat siang penonton. Wah, senang sekali pasti disapa oleh Pak Yosi ini. Ini dari sumringahnya nih kayaknya baik sih tetap ya Pak ya. Alhamdulillah, amin. Alhamdulillah baik, amin. Tetap semangat. Semangat. Nanti kita akan membedah satu persatu ya. Kok kayaknya membedah tuh agak formal gitu ya. Tapi nanti kita akan menguliti. Karena kalau jamu biasanya dari ini kan bahan toga gitu ya. Kita kulitin satu persatu seperti apa sih sebenarnya jamu-jamu itu, dan nanti bagaimana manfaatnya untuk kita semuanya. Oke, dan juga nanti saya ingin mengajak Anda ya tentunya untuk bisa ikut serta berpartisipasi melalui line interaktif telepon kami di 0274 4531900. Ini juga bisa Anda saksikan melalui live streaming di lensa44.com atau via kanal YouTube kami di ADM Jogja Official. Dan juga nih sedikit prolog bagi Anda gitu ya, bahwa memang dalam rangka pembudayaan hidup sehat dengan jamu memang perlu nih dilakukan upaya digitalisasi promosi budaya konsumsi jamu. Nah, untuk mewujudkannya kali ini memang Dinas Kesehatan DIY akan melaksanakan kegiatan live talk show kita sekali lagi dengan tema digitalisasi pemasaran kesehatan tradisional jamu seperti itu. Oke, ini langsung aja deh, mungkin saya pertama kali ke Pak Yosi dulu
dulu deh Pak Yosi. Ini kalau ngomongin jamu, ini saya langsung ingat gitu dengan mbah saya, dengan bapak saya. Memang dari dulu tuh sudah secara turun-menurun mengenalkan kepada saya dan juga keluarga gitu. Tapi sebenarnya kalau kita balik lagi ke basicnya, yang namanya jamu, pengobatan atau mungkin obat tradisional gitu ya, herbal, itu sebenarnya istilah yang memiliki makna yang sama atau memang punya perbedaan secara masing-masing sih Pak? Boleh disampaikan monggo. Baik ya. Ya. Jadi kalau kita memakai istilah jamu itu sebenarnya kan kita mengangkat dari apa itu traditional knowledge yang dari Indonesia ya. Itu kan asalnya dari jampi. Jampi yang kemudian menjadi jamu. Yang kemudian kalau masyarakat membutuhkan, mereka sebenarnya kalau zaman dulu mbah-mbah kita ya, itu pasti sedia empon-empon di dapur. Nah, sehingga obat itu dulu sudah tersedia selalu di dapur, yang kemudian kita tinggal racik, kita bisa bentuk godokan, bisa kemudian diparut. Bahkan mbah saya sendiri itu masih mempunyai pipisan yang kita masih punya sampai sekarang, yang untuk menghaluskan, yang kemudian masih menggunakan pilis dan sebagainya. Nah, kemudian kalau terkait dengan herbal ya, itu kan sebenarnya penggunaan secara umum internasional. Mereka menyebutnya karena itu berasal dari herbs, dari tumbuhan obat ya. Nah, kemudian dijadikan istilah herbal secara mendunia. Ya, kita nggak masalah bahwa ini semuanya adalah suatu pengobatan yang berbasis empiris, pengetahuan dari turun-temurun, dari nenek moyang ke cucunya, ke anaknya, cucunya, cicitnya, buyutnya. Nah, itu yang kemudian masih bisa bertahan hingga sekarang. Iya, gitu. Betul. Oke, jadi sebenarnya itu hanya masalah penamaan aja ya. Sama karena, saja. Memang itu aslinya dari herbs tadi, tanaman begitu. Tapi memang akhirnya yang dikategorikan sebagai jamu nih apa saja berarti? Apakah memang semua tanaman bisa atau mungkin dengan kategori-kategori tertentu gitu karakteristiknya? Ya, baik. Kalau terkait jamu sendiri ya, karena di Indonesia kita juga nanti ada aturannya. Dan sudah kemudian diregulasikan bahwa kalau jamu itu adalah sesuatu yang berbasis dari ramuan empiris. Nah, yang disebut empiris itu bisa berbasis dari misalnya buku-buku yang sudah berumur di atas 50 tahun. Wow, lama sekali. Ya, itu kan sudah ramuan-ramuan yang tertulis yang secara tradisional sudah ada itu. Nah, kemudian dari jamu yang sudah ada catatan empirisnya itu kemudian kita bisa apa itu olah, dan kemudian kalau mau dipasarkan ya mestinya itu nanti harus ada pendaftaran dan sebagainya ya. Nah, tapi terutama sebenarnya pendaftaran dari jamu itu lebih terkait pada masalah keamanan dulu. Keamanan. Ya, setelah keamanan baru kemudian khasiatnya. Oh, oke. Ya, jadi tetap akan ada penjaminan dari pemerintah dan juga dari apa itu regulator untuk bagaimana jamu itu sampai ke masyarakat, jamunya tidak hilang, dipakai masyarakat dan aman dipakai dan tetap berkhasiat juga. Oke, nah ini menarik ini. Ini udah mulai spesifik gitu ya. Nanti sebelum saya ke Prof akhirnya, ini saya jadi pengen nanya, apa yang dimaksud dengan keamanan di sini? Apakah memang pengolahannya bisa menyebabkan hal-hal yang tidak aman untuk tubuh atau bagaimana? Karena setahu saya namanya jamu tuh ini pasti aman kok gitu kan. Bagaimana itu bisa melihatnya aman atau tidak? Ada apa mungkin standarnya sendiri begitu ya? Tentu saja ada. Oke, nah, bagaimana? jadi karena gini, tumbuhan itu hidup di tanah ya. Iya. Nah, tanah adalah sumber dari mikroba lah yang itu bisa menyebabkan gangguan kesehatan bagi kita. Nah, sehingga kalau itu kita tidak perlakukan dengan baik, misalnya cemaran dalam tanah itu kita bilang cuma 1 miligram tanah aja itu bisa puluhan ribu bahkan ratusan ribu mikroba, sehingga nanti ada butuh bagaimana membersihkan dari tanahnya, kemudian mencuci, dan kemudian juga kita perlu juga istilahnya kalau menyimpannya nggak benar nanti malah mungkin ada jamur dan sebagainya. Nah, sehingga hal-hal ini yang mungkin bisa menyebabkan tidak sehat. Tapi kalau dari tumbuhannya sendiri yang sudah dipakai empiris itu pasti aman, karena mereka tidak mengandung zat toksik dan sebagainya, karena sudah diketahui dari turun, nggak ada yang mendapat masalah dari itu. Tapi masalahnya adalah bahan bakunya yang berasal dari tanah itu yang mungkin akan menjadi resiko gangguannya.
Oke, tetap ada potensi ke arah situ Iya, ya. yang itu perlu kita jaga supaya tidak terjadi. Oke, baiklah. Nah, juga ini akhirnya saya harus ke Prof. Nyoman. Prof, ini kalau ngomongin jamu sesuai dengan tema kita, kan memang tentang digitalisasi pemasaran kesehatan tradisional jamu. Ini ada apa dengan jamu? Apakah memang jamu ini sudah mulai tergerus oleh zaman? Akhirnya harus mengikuti zamannya, mengikuti tren begitu didigitalisasikan. Agak belibet juga ya ternyata ngomongnya. Itu gimana itu maksudnya berarti, Prof? Monggo. Ya, memang jamu itu sebaiknya mengikuti zaman lah gitu ya. Iya. Artinya kalau kandungannya kan sudah jelas lah, artinya masyarakat sudah memakai, mereka merasakan manfaat, itu aman. Tapi dengan perkembangan zaman ini kan mungkin tampilan, misalnya ada promosi yang lebih modern, sehingga tidak hanya orang tua yang menyukai jamu itu, Iya. tapi anak-anak muda juga. Oh, oke. Kan itu pentingnya, karena jamu adalah yang pokok sekali mencegah penyakit ya, dari pencegahannya. Ada memang sisi pengobatan, tapi sebenarnya banyak-banyak. Kalau rajin minum jamu, maka ngapain kita sakit kan begitu. Oke, pencegahan ya, itu jadinya menjadi satu hal yang memang harus digarisbawahin gitu ya. Memang lebih baik mencegah daripada mengobati. Nanti kita lanjutkan lagi, masih banyak pertanyaan di benak saya ya Prof ya, dan juga Pak Yosi mengenai jamu. Ternyata sekarang mulai bergeser gitu ya, ada promosi-promosi khusus yang memang ditreatmentkan untuk jamu itu sendiri. Seperti apa? Jangan kemana-mana, masih sama tema kita mengenai digitalisasi pemasaran kesehatan tradisional jamu setelah yang berikut ini. Ragam informasi inspiratif untuk memulai usaha Anda. Jumlah informasi bisnis hingga peluang usaha telah kami siapkan untuk Anda. Perkaya wawasan dengan pengetahuan teknik budidaya hingga sistem pemasarannya. Tingkatkan skill, amati, tiru, modifikasi, serta optimalkan nilai jual produk Anda. Pemirsa, merintis usaha tidak harus selalu bermodal uang besar. Mulai dari kerajinan tangan sampai buka-bukaan rahasia dapur perusahaan. Mau usaha rumahan, kaki lima, hingga bisnis bintang 5, semua ada tips and triknya. Saksikan Jendela Usaha setiap hari Minggu pukul 19 waktu Indonesia Barat hanya di Adi TV. Halo hai piknikers, pengen refresh jiwa raga tapi bingung mau kemana? Yuk ikut kita berpetualang ke sana kemari, eksplorasi destinasi wisata hits yang siap bikin kita makin eksis. Jangan lewatkan ya petualangan seru kita di piknik asik dan pastinya istimewa. Setiap minggu pukul 18.30 hanya di Adi TV. Ya pemirsa, kalau bagi saya pribadi dan juga keluarga yang namanya jamu atau obat tradisional atau disebut juga dengan herbal gitu ya, ini adalah tanaman yang diolah sedemikian rupa yang tidak lekang oleh waktu. Karena dari mbah saya sampai pun nanti mungkin saya punya anak dan nanti ada anaknya lagi gitu ya, akan saya terus sampaikan betapa manfaatnya itu luar biasa sekali. Nah bagi Anda mungkin juga punya pengalaman yang terkait dengan jamu itu sendiri, boleh disampaikan. Atau mungkin juga Anda memiliki rasa penasaran tentang tema kita mengenai digitalisasi pemasaran kesehatan tradisional jamu, boleh ya. Monggo langsung disampaikan saja melalui 0274 4531 900, karena kali
kali ini Adi TV bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, melanjutkan lagi nih Prof. Ini kalau tadi sudah sempat ya disounding juga oleh Pak Yosi begitu, betapa ternyata ada sisi-sisi tertentu yang kita harus perhatikan. Mungkin ingin melengkapi nih Prof. Monggo soal khasiatnya sendiri yang belum kita dalami ya. Ini kalau kita tahu manfaatnya luar biasa sekali. Apa saja sebenarnya manfaatnya yang memang bisa berguna untuk tubuh nih? Ya, jamu itu kan begitu banyak macamnya ya. Ya. Jadi misalnya kalau untuk antioksidan lah, sekarang banyak sekali orang kalau kita ukur darahnya radikal bebasnya tinggi banget. Itu pengaruhnya besar sekali ya radikal bebas ya ke tubuh Karena ya? marah-marah, makanya cepat tua, jangan marah-marah gitu lah. Oh. Itu kan bisa dinetralisir dengan jamu. Iya. Antioksidan itu banyak pada empon-empon banyak. Kalau orang punya gulanya agak tinggi diturunkan, yang pahit-pahit ambil, Iya. misalnya sambiloto, Sambil- wali, pare dan sebagainya. Iya. Jadi sebenarnya banyak khasiat-khasiat itu nanti kita bahas lagi. Juga tentang keamanan kan juga sebenarnya kalau dibudidayakan dengan baik, Iya. pasca panennya yang bagus, diramu dengan baik, Iya. maka kita jangan pungkiri pengalaman atau bukti empiris masyarakat. Masyarakat sudah ribuan tahun minum jamu. Iya. Sudah mungkin ratusan juta orang minum jamu. Iya. Ada yang keracunan beras kencur enggak? Enggak loh. Saya malah nagih loh, Prof. Beras ketagihan ya. Itu Seger. cirinya dia kan aman dan berkhasiat. Iya. Tinggal memang nanti bagaimana budidaya pengolahan. Kalau jamu-jamu seperti yang lewat Badan POM juga sudah terawasi dengan baik. Dinas Kesehatan juga ngawasi. Jadi jangan sampai kita a priori atau antipati terhadap jamu. Iya. Justru kita harus minum jamu rutin, tidak hanya mencegah sakit, tapi vitalitas kita tinggi. Betul. Daya kerja kita tinggi. Betul. Kan itu. Iya, Ya, iya. ngapain kita tidak bisa kerja, bilang sakit juga enggak, bilang enggak juga sakit. Ya, ya. Oh iya betul. Karena yang saya tahu juga seperti kencur, empon-empon itu juga ada anti nyeri, anti radang di situ ya. Iya. Jadi memang manfaatnya itu banyak sekali kalau kita mau coba, apalagi secara rutin dikonsumsi gitu ya Prof ya. Iya. Oke, itu tadi juga menarik di saat dibilang ternyata untuk pembudidayaan itu juga harus baik gitu ya. Iya. Apakah memang dalam hal penyimpanan itu juga nanti akan berpengaruh terhadap khasiat dari jamu itu sendiri nanti Prof? Iya, budidaya itu kan suatu tanaman yang sama ditanam misalnya di Jogja dengan Iya. Tawangmangu beda. Kandungannya, khasiatnya juga Oh gitu ya. tidak persis sama. Iya. Apalagi penyimpanan, pengolahannya, jangan sampai ada jamur misalnya tadi. Jadi banyak hal yang memang perlu diperhatikan dengan baik. Tapi saya yakin masyarakat kita juga para jamu gendong itu hati nuraninya itu main. Iya. Sehingga dia akan mengutamakan kesehatan masyarakat. Mereka pasti berpikir gimana agar jamu saya baik, tidak beracun kan begitu. Betul. Iya. Iya. Kan itu. Jadi memang bahkan juga butuh sosialisasi sebenarnya dan Ya. edukasi juga kepada masyarakat ya, termasuk tadi untuk penjual jamu gendong itu sendiri. Oke, saya kembali lagi ke Pak Yosi. Boleh nambah dulu, Mbak? Boleh dulu, Pak. Ya, itu Monggo, tadi Pak. Boleh menarik dong. sekali Mas, karena terkait dengan masalah budidaya ya. Iya. Saya mau memberikan contoh aja, karena kan sudah dijelaskan Pak Nyoman tentang yang bagaimana khasiatnya. Tapi contoh aja ke temulawak ya Mbak. Temulawak itu kalau kita panen tidak pada waktu yang tepat, khasiatnya beda. Oh, iya ya. Iya, contoh aja gini. Temulawak itu ditanam pada waktu musim penghujan ya. Jadi kalau itu nanti bulan sekitar November, Desember ditanam. Kemudian bulan Januari dipanen, itu efeknya beda dengan yang nanti bulan Juli. Karena kalau ketika masih musim hujan, dia lebih banyak amilumnya, khasiatnya lebih banyak ke arah asam lambung misalnya, untuk Iya, obat mah. iya. Tapi begitu kalau kita ingin itu nanti mau mengarah ke pengobatan untuk peradangan, kemudian penambah nafsu makan, itu harus panennya bulan Juli, Agustus, September yang sudah kering. Karena waktu setelah bulan-bulan itu kurkuminoidnya naik tinggi. Nah, sehingga yang berefek kurkuminoid dan minyak sirinya.
Nah, seperti itu. Jadi panen iya. sangat berpengaruh sekali. Iya ya Pak, ya ini saya baru tahu loh. Saya pikir kapanpun dipanen itu tetap ada beda khasiatnya. sekali. Ternyata berbeda dari hal kandungannya gitu ya. Bahkan kita manen pagi, siang, sore udah beda. Apalagi yang membedakan Pak? Oh, beda ya Pak? iya, beda. Tapi masih dalam waktu 24 jam Iya. begitu? Jadi contoh aja kalau kita bicara dengan kumis kucing. Kumis kucing zat aktifnya adalah flavonoid. Iya. Ketika kita panen pagi hari, kadarnya tinggi. Begitu siang, karena dia fotosintesis, turun drastis. Oh, Jadi ketika kita panen siang, efeknya beda dengan yang kita panen pagi. iya. Seperti itu. Wow, betul ya Prof ya seperti itu ya? Jam memanen, menghadap kemana memanen, membayangkan siapa waktu manen. Baca doa apa enggak gitu ya, sama siapa manennya itu juga ngaruh ya Prof ya? Bisa aja. begitu. Oke, wow ini ilmu baru juga ternyata. Dan ini yang sebenarnya hal-hal yang kadang, hal-hal krusial saya sebut yang tidak diketahui oleh banyak masyarakat gitu. Kalau tidak menghadirkan Prof Nyoman, Pak Yosi, kita nggak akan tahu tentang ini. Oke, kemudian ini kalau ngomongin soal jamu lagi. Kan kalau saya melihatnya jamu tuh sekarang udah mulai naik kelas gitu ya, nggak mau kalah dengan produk-produk yang ada. Seperti apa sebenarnya brandingnya dari jamu sendiri agar kalau tadi dikatakan oleh Prof Nyoman kan agar remaja yang masih muda, katakanlah Gen Z gitu ya, atau mungkin milenial itu mau untuk terus mengkonsumsi jamu, bukan cuma datang ke tempat kopi, event-event kopi kayak gitu, tapi juga mau datang ke event jamu atau mencoba jamu. Itu gimana sebenarnya harusnya branding dari jamu itu sendiri? Monggo silakan siapa Pak Yosi. Saya boleh kalau jadi satu hal yang biasanya kalau milenial itu kalau dulu ya orang harus melajang dulu, ngerebus, kemudian minumnya 1 gelas bir. Itu kan banyak sekali. Anak sekarang nggak bakalan mau lah. Nah sehingga satu hal yang paling krusial sekarang biasanya adalah transformasi. Dari yang tradisional itu yang harusnya minum 1 bir jadi 1 kapsul. Jadi cuma 1 sendok makan atau 1 saset. Nah itu pertama. Jadi kita bisa dengan teknologi sekarang kita melakukan ekstraksi dan kemudian formulasi supaya bentuk jamu itu jadi menarik. Kapsul juga sekarang variasinya banyak. Ada yang kapsul keras, ada yang soft kapsul. Dan kemudian nanti diberi perisai sehingga dulu image-nya kan minum jamu itu pahit, nggak enak, sepet dan sebagainya. Sekarang sudah bisa dengan teknologi sekarang kita bisa mendapatkan sediaan yang bagus. Minumnya cuma sedikit, dirasakan enak gitu. Gitu ya? Iya. Oke, tapi bagi saya pribadi yang dari dulu tahu jamu tuh memang pahit, kalau ngerasain jamu yang nggak pahit malah justru ada yang hilang loh Pak. Ada yang kurang gitu, malah ngerasa ini khasiatnya berubah nggak sih gitu. Ini berarti termasuk golongan tua. Kalau nggak merasa pahit nggak enak. Mateng aja loh. Gitu ya. Tapi memang bisa ya, maksudnya itu dengan adanya hadirnya teknologi itu sebenarnya bisa membuat segalanya jadi praktis, termasuk jamu tadi. Meskipun tadi setelah mungkin diekstrak ya dengan ekstrak yang sama itu diminum khasiatnya tapi tetap sama kan Pak? Nah itu antara nanti ada pengaturan-pengaturan di dalam produksinya dari standarisasi dari ketika bahan baku, kemudian produksi, ekstraksinya bagaimana, itu kan semua kita standarkan. Wah ini nambah 1 tema lagi nanti ya Pak, kalau kita bahas ya. Ya nanti harapannya kan biar jamu yang dulu cuma di dapur, nanti pindah ke rumah sakit. Tempatnya Pak Nyoman. Oh gitu. Kalau dari Prof sendiri mungkin ada yang mau ditambahkan juga Prof, gimana menanggapi itu tadi? Saya melihat masyarakat sekarang banyak yang bunuh diri. Dalam arti gimana? Coba Mbak baca hasil riskesdas. Penyakit apa terbanyak? Apa, jantung? Jantung, stroke, kanker, kencing manis, asam urat. Itu banyak-banyak datang dari makanan yang sembarang. Betul. Bunuh diri kan? Iya. Coba jamu diminum, baru keren kayak saya ganteng. Awet muda. Gitu ya. Jadi memang betapa konsumsi kita sehari-hari itu memegang peranan penting terhadap masa depan kita, bahkan usia kita juga ya Prof, bisa dibilang seperti itu ya. Oke, jadi balik lagi tadi soal branding. Branding itu ternyata penting untuk bisa menarik antusiasme atau mungkin interest dari anak muda zaman sekarang. Tapi apakah jamu-jamu yang memang akhirnya sudah di-branding dengan lebih baik itu memang hanya oleh segelintir saja atau memang sekarang sedang digalakan sih sebenarnya? Gimana tuh Pak Yos? Iya, itu sangat. Jadi kita kan
tadi saya sebenarnya lupa menjawab tentang penggolongan jamu ya. Oh iya, sekarang boleh. kan jamu sebenarnya tidak hanya jamu yang tradisional itu. Kita juga ada bentuk obat herbal terstandar, ada fitofarmaka. Ini kan semuanya nanti dan kemudian juga ada yang jamu yang diubah menjadi bentuk suplemen kesehatan dan sebagainya. Nah, itu adalah branding-branding yang kemudian bisa dibuat lebih menarik untuk milenial lah. Nah, dan kemudian juga nanti bisa kita perlukan juga adanya literasi ya. Nah, tadi masuk ke yang digital tadi. Literasi baru yang kalau dulu kita cukup dengan ini minum jamu nanti kamu sehat. Sekarang udah nggak laku. Tapi kan sekarang kita bisa dengan bentuk video, bentuk animasi dan sebagainya yang itu kalau disampaikan ke kaum milenial itu akan lebih diterima misalnya. Itu branding-branding yang sekarang dilakukan. Oke, jadi memang sebenarnya ini sudah ada langkah awal untuk mengarah ke sana dan mungkin memang sudah berproses begitu ya. Tapi kan belum semua orang tahu dan mungkin apakah memang untuk penjual jamu sudah melakukan hal yang sama. Nah, ini sebenarnya kalau dalam konteks kita sekarang ini yang yang kita bahas begitu ya. Apakah memang branding itu sudah masuk ke masyarakat atau belum, dan sebenarnya ini sebaiknya dilakukan oleh siapa gitu. Nah, ditahan dulu Pak Yosi, nanti Prof. Nyoman juga boleh menambahkan, nanti kita lanjutkan lagi, kita masih punya 2 segmen, dan jangan kemana-mana pemirsa, masih sama obrolan kita mengenai digitalisasi pemasaran kesehatan tradisional jamu, tentunya setelah yang berikut ini. Hai Foodilicious. Pengen tahu referensi kuliner yang good taste, good price, and good place? Kulineran bareng Miss Foodie yuk. Miss Foodie mau ngajakin kalian menyambangi destinasi kuliner asyik yang siap bikin lapar and ngiler dengan ragam kudapan lezat yang tentunya siap bikin lidah terpikat. Saksikan galeri halal, referensi kuliner yang berkualitas dengan harga yang pas dan pastinya halal. Selengkapnya dalam Deep Talk, obrolan mendalam, tambah ilmu, tambah wawasan. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kadang-kadang kan kosmetik itu iklannya suka berlebihan ya. Kesehatan mental itu adalah kondisi di mana seseorang itu bisa berkembang. Suka film dan kami pengen belajar bareng, ya udah salah satu cara yang paling benar ya bikin film. Kalau emang kira-kira udah ada ide yang cocok, yang kita sesuai dengan passion kita, langsung jangan tunggu-tunggu. Tahu gimana caranya Ayat bisa dapat inspirasi untuk bikin baju yang fokusnya tuh ke wastra. Mencintai alam itu Mbak, itu hakikatnya mencintai diri sendiri. Jadi kita memakainya dengan wall garden ya Mbak, atau biasanya pakai wall plant seperti itu. Ya, banyak sekali hal baru yang ternyata baru terkuak pemirsa di saat tadi saya berbincang bersama dengan narasumber di segmen pertama dan juga segmen kedua mengenai jamu yang ternyata saat ini sudah mulai naik kelas gitu ya. Nggak mau kalah dengan produk-produk yang lain karena memang manfaatnya luar biasa sekali dan harganya murah ya kalau dibilang ya. Ketimbang mengkonsumsi obat-obatan kimia gitu kan, biasanya orang beralih dulu nih ke jamu karena memang tahu khasiatnya dan juga harganya lebih terjangkau gitu. Nah, bagi Anda ini masih ada waktu untuk bisa berpartisipasi, silahkan ya di 02744531900. Kali ini memang Adi TV bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami tengah mengangkat tema mengenai digitalisasi pemasaran kesehatan tradisional jamu. Silahkan apabila Anda memiliki pemikiran, pengalaman, unek-unek gitu boleh disampaikan. Nah, ini saya kembali lagi ke Prof. Yosi, saya menunggu jawabannya. Prof. Yosi, Pak Yosi, mohon maaf. Ini tadi ada yang belum sempat dijawab nih ya Pak Yosi mengenai tadi. Jadi sebenarnya untuk branding sendiri ini tengah dilakukan oleh siapa? Apakah pemerintah, pihak swasta, atau mungkin memang masyarakat ini sudah punya kesadaran sendiri sebenarnya? Ya, branding ini sebenarnya
sejak pandemi kemarin itu memang ada ya apa ya istilahnya hikmah dari pandemi bahwa kemudian masyarakat juga ternyata ketertarikannya ke jamu itu menjadi besar. Nah, sehingga kemudian bahkan kemarin sampai ada branding dari Pak Jokowi sampai bilang bahwa kita butuh obat dari Indonesia dibuat oleh orang Indonesia. Jawabannya siapa? Ya jamu itu. Jamu. Kembali ke jamu. Iya, karena itu yang bisa dibuat di Indonesia karena kita kaya dengan bahan alam dan juga apa itu juga kita juga pengetahuan tentang itu juga secara tradisional sudah banyak. Kemudian di sisi lain itu juga dilakukan oleh pihak swasta. Mereka sekarang sangat intens dalam membranding jamu, bahkan kemudian mereka membuat produk sampai ada nano. Iya, sediaan nano dari jamu. Supaya bagaimana dia membuat sediaan kecil tapi bisa berefek sama dengan yang buat minumnya 2 kapsul, 3 kapsul. Nah, seperti itu kan branding-branding yang dibuat swasta. Dan kemudian dari pemerintah juga melakukan juga branding-branding yang untuk memperbaiki literasi tentang jamu. Jadi contohnya yang dilakukan dari Dinas Kesehatan ini, kita sedang dalam proses untuk membuat sebenarnya lebih lengkapnya adalah digitalisasi literasi tentang jamu sebenarnya. Karena di situ nanti kita akan menjelaskan tentang memberikan konten-konten yang terkait dengan jamu, bagaimana karena yang salah satu contohnya aja lah tentang apa itu ramuan tradisional. Dulu kalau kita kenal jamu galian, Ibu mengenal berapa jamu galian? Wah, paling cuma ya? galian singset, galian jaler ya. Ya betul. Tapi aslinya itu ada 20 lebih loh jamu galian itu. Tapi yang lainnya hilang. Kemana ya ternyata ya? Udah terlupakan. Nah, yang seperti itulah yang perlu dimasukkan dalam literasi yang nanti dibentuk dalam bentuk digital supaya masyarakat bisa mengenal kembali. Misalnya dari naskah kuno, serat centini, itu adalah basic dari jamu yang mungkin kalau tidak dimunculkan kembali akan hilang. Kemudian yang kedua masalah berikutnya, kita sekarang karena satu hal berkembang dengan pesat, tapi di sisi lain juga bermasalah. Jadi contoh yang menjadi masalah adalah banyak masyarakat itu sebenarnya pengenalan tentang tumbuhan obat itu sebenarnya belum tentu benar. Jadi contohnya aja pegagan, Centella asiatica, itu banyak yang kemudian salah dengan pusar bumi. Padahal tumbuhannya beda, tapi karena ada yang kemudian menganggap sama dipakai, padahal yang satunya aktivitasnya untuk katanya pegagan itu adalah ginkgo bilobanya Indonesia untuk meningkatkan daya ingat dan sebagainya. Ya, itu jadi kalau salah jadi nggak ada efeknya. Oh iya betul. Nah seperti itu. Kemudian contoh lagi misalnya kayak pegagan sendiri di apa kok pegagan? Kalau kita nyebutnya pegagan di Jawa, kalau di Magelang sudah ganti namanya jadi regedek. Nanti udah nggak menal lagi. Nah, sebenarnya tumbuhannya seperti apa itu yang nanti kita harapkan nanti masuk dalam literasinya sehingga masyarakat bisa ngecek langsung dari produk digitalisasi yang kemudian nanti akan kita harapkan nanti bisa dimasukkan dalam suatu bentuk papan interaktif yang masyarakat bisa mengakses setiap kali dimasuk ke Museum Wosono Budoyo, nanti bisa ini tumbuhannya seperti ini, yang benar yang kemudian itu. Ini baru dalam proses ya, kita masih baru membuat itu. Kemudian juga bagaimana cara membuat jamu nanti supaya nggak salah lagi ya. Jadi contoh yang Mbak Tifa tadi bilang, dengan kencur sama jahe nanti untuk menambah apa itu daya tahan. Wah, sebenarnya lengkapnya jahe, kencur, tampil temulawak. Nah, sama saputra lagi sambiloto. Sebenarnya itu akan lebih lengkap misalnya seperti itu. Ramuan-ramuan seperti itu yang mungkin akan kalau tidak digitalkan dan kemudian disebarkan untuk ke masyarakat nanti hilang gitu. Baiklah, nanti kita lanjutkan lagi ya. Wow, cepat sekali ya. Ini kita harus jeda sesaat karena ternyata sudah ada azan asar yang berkumandang. Kita jeda dulu, jangan kemana-mana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya, tibalah kita di segmen terakhir di edisi Dialog Khusus kali ini. Masih sama ya obrolan kita mengenai digitalisasi pemasaran kesehatan tradisional jamu. Langsung aja deh saya ke Prof. Nyoman. Prof, ini kalau Prof kan sebagai Ketua Dewan Jamu Daerah Istimewa Yogyakarta, ini pasti ada inovasi atau pengembangan jamu yang dilakukan. Boleh dong diceritakan kepada kita semua, Prof, monggo. Ya, pertama digitalisasi ini kan sudah kita gelorakan lama ya. Ada Mbak Dipa pernah dengar tentang OMAI? OMAI? Belum. Obat modern asli Indonesia. Oh. Jadi sebenarnya itu jamu gitu ya. Kita kasih nama yang keren kan gitu ya. Itu ada perhimpunan PDHM ini. Perhimpunan Dokter Herbal Medik Indonesia. Gitu. Saya penasehatnya di sana ya. Dan sekarang Dewan Jamu Indonesia, saya juga di sana sebagai pembina. Kemarin pendekatan ke Presiden, keluarlah peraturan Presiden untuk jamu minggu lalu. Baru ya, fresh from the oven ya. Jadi keren itu. Kita akan maju gerak cepat. Untuk di DIY, Dewan Jamu Indonesia DIY di bawah Bapak Gubernur. Jadi strukturnya ada Pak Sekda, kemudian Kepala Dinas, Kepala Balai POM, para dekan Fakultas Kedokteran dan Farmasi di DIY ikut sebagai pengurus. Para ketua ID, Ketua Ikatan Apoteker Indonesia, para direktur rumah sakit.
para mantan bupati. Jadi kenapa saya ajak? Karena kita ingin gerak cepat ini jamu. Potensi banget ya. Ngapain kita import obat? 98% kita import. Obat-obat kimia lagi ya. Kan fatal itu. Kita punya tanaman yang begitu subur. Betul. Tanah begitu luas. Kita tanami. Bukan untuk masyarakat saja mereka sejahtera, tapi oksigen akan banyak. Kita lebih seger, kan begitu ya? Setuju. Jadi dampaknya kan sangat luas sekali, luar biasa. Itulah kepentingan kenapa kita bentuk Dewan Jamu ini. Jadi untuk menggerakkan masyarakat kembali ke kearifan lokal. Iya. Soal dunia makin modern, mari kita jamu itu kita digitalisasi secara modern, sehingga bisa diterima. Saya kira itu yang pentingnya. Oke, dan untuk kegiatan-kegiatan apa nih yang sekiranya tengah dilakukan atau mungkin ada rencana ke depannya gitu agar masyarakat bisa lebih dekat lagi dengan jamu? Ya karena Dewan Jamu DIY kan sebenarnya baru terbentuk April ya. Oh, baru tahun ini, Prof? Wah, baru April. Bulan Mei kita minum jamu bareng di alun-alun selatan. Wow, saya kok nggak diajak sih, Prof? Lupa. Belum kenal waktu itu, Prof. Sekitar 5.000 masyarakat datang minum jamu, keren banget. Dan kemarin baru saja 2 minggu lalu kita adakan seminar nasional pelatihan dan pameran jamu di rumah sakitnya UGM, kan keren ya? Berarti kan UGM terima. Betul. Dan Bu Rektor menyampaikan bahwa UGM menerima jamu dengan baik. Pak Sekda, semua pembicara demikian. Sehingga ini saya ingin promosi dulu ya. Jangan sampai jamu terus dipandang sebelah mata gitu. Betul. Saya ingin para akademisi ini bicaralah gitu. Bahwa jamu itu bagus gitu. Oh, oke. Ini karena sudah disundul-sundul nih, akademisi berbicara gitu. Ini kan di sini kita punya Pak Yosi ya. Pak Yosi bicara. Karena Prof juga begitu kan. Oke, jadi memang sebenarnya banyak langkah yang tengah diupayakan, apalagi terkait dengan policy gitu ya. Yang memang ini harapannya bisa memberikan kontribusi positif untuk perkembangan jamu nantinya agar semakin baik lagi, semakin lekat di hati masyarakat dan tidak tergerus oleh zaman itu tadi ya. Karena kan sekarang semua serba digital. Tapi setuju ya Prof ya, kalau memang sekarang tuh jamu memang harus digalakkan karena tadi sudah ada terbuka peluang-peluang baru, jadi tahun ini memang lagi gerak cepat begitu ya. Iya, kan kita tahu itu berkhasiat, itu aman kan. Sedangkan coba obat-obat kimia, bahkan kadang-kadang dokternya tidak tahu obatnya berbahaya kan. Pada pasiennya mungkin sudah efek samping, dokternya belum tahu. Kan kita tahu tuh obat kimia gimana kerasnya nih. Memang cespleng ya. Makanya kalau minum jamu kok cespleng, hati-hati. Takutnya dicampuri obat kimia. Jamu itu harus rutin minum rajin sehingga kita seger. Gitu. Oke, ini saya geser lagi ke Pak Yosi deh. Pak Yosi, ini mumpung masih ada waktu saya tanya. Jadi sebenarnya untuk digitalisasi dari jamu itu sendiri, ini kan memang dibutuhkan literasi jamu ya. Tapi apa sebenarnya kendalanya atau mungkin apa sih tantangan terbesar untuk bisa menghadapi itu semua gitu? Tantangan terbesarnya memang permasalahan kita apa ya istilahnya keberpihakan aja sebenarnya. Keberpihakan? Iya. Jadi kalau kita nggak berpihak, jadi contohnya gini, tadi kita sudah menggaungkan jamu, tapi kita sendiri mah nggak minum. Nah itu kan masalah ya. Ya itu jadi kita memang perlu keberpihakan juga. Jadi kalau situ sudah terbentuk, barulah kemudian kita bisa mendapatkan apa ya istilahnya sambutan dari masyarakat. Jadi kita nggak bisa memaksa masyarakat untuk memahami jamu, karena mereka selama ini sudah diajari tinggal beli ke apotek, ambil buka tablet minum sehat. Nah ini yang kemudian mereka tidak akan mudah untuk kemudian kembali lagi harus meracik dan sebagainya. Tetapi satu hal memang kalau itu kita pandang sebagai bagian dari tradisi kita yang penting, ya kita memang perlu untuk berpihak kepada tradisi kita juga gitu. Oke, jadi mungkin saya tangkap di sini juga adalah komitmen kita. Komitmen, ya benar, komitmen. Oke, kalau dari Prof sendiri, Prof apa sih yang sebenarnya masih kita butuhkan untuk bisa mengembangkan jamu itu sendiri gitu? Ya, memang tadi sampaikan komitmen bersama dan masyarakat kan lebih percaya pada ilmuwan,
Padahal ilmuwan kita, banyak ilmu barat saja. Ilmu timurnya mungkin tidak banyak. Iya. Jadi makanya kita dorong ini agar ilmuwan yang kebanyakan ilmunya barat tuh paham juga ilmu timur. Dan berbicara tentang jamu, bagusnya jamu, amannya jamu. Masyarakat kan percaya ke sana. Iya. Itu yang pokok. Oke, jadi memang kembali lagi ke kearifan lokal. Indonesia ini tidak kekurangan kok. Kita punya banyak sekali sumber daya alam, kemudian juga untuk tanamannya banyak sekali. Tinggal gimana kita kembali lagi ke Indonesia ya. Jadi patokannya mungkin karena literasinya masih ada yang dari barat, makanya kita berkiblat ke sana. Tapi sebenarnya kita bisa membuat kiblat sendiri, begitu ya, Prof ya. Oke, dan juga nih balik lagi ke Pak Yosi. Jadi memang sebenarnya selain tadi ada komitmen yang dibutuhkan gitu. Itu strategi khusus apa sih yang memang harus ada di saat beberapa tahun lagi kita mengenalkan jamu lebih gencar lagi? Selain tadi dikatakan ada ternyata sudah masuk ke museum juga, saya baca gitu ya. Nah, itu kan menarik sekali sebenarnya. Bahkan sebenarnya itu bisa masuk ke ranah anak-anak, anak PAUD, bisa diceritakan juga. Apa ya kira-kira yang masih harus perlu kita lakukan bersama begitu? Ya, kalau ke depan memang sebenarnya harapannya jamu itu suatu saat impiannya adalah bisa masuk dalam sistem pengobatan konvensional. Itu, artinya jamu masuk ke rumah sakit. Berarti belum sampai ada sekarang masih terbatas tempatnya Pak Nyoman. Iya, aja gitu ya. Jadi pasti perlu diperluas gitu loh. Apakah memungkinkan bahkan nanti misalnya jamu masuk ke puskesmas. Kemudian apakah dokter meresepkan jamu? Nah, itu suatu hal yang masih perlu untuk ke depan kita dorong. Tapi tentu saja sekedar mendorong itu tidak cukup. Kami juga perlu menjaga dari sisi kualitas. Ya, setuju. Nah, kualitas dari apakah kan selalu kalau saya ditanya dari para dokter ya, Pak, kalau saya minum jamu sekarang dalam 15 menit merasakan efeknya, apakah kalau saya besok bulan depan beli bisa merasakan dalam waktu 15 menit juga? Saya nggak bisa jawab sekarang. Karena itu sebenarnya kuncinya sebenarnya nanti adalah standarisasi. Standarisasi. Ya, standarisasi mulai dari bahan baku tumbuhannya bagus, dari tumbuhannya, benihnya sampai ke panennya, kemudian ketika produksi juga sanitasi dan kualitasnya diperbaiki, itu akan nanti yang menjadi pondasinya nanti untuk mendapatkan jamu itu diterima di masyarakat ya. Jadi nanti masuk ke dalam sistem pengobatan formal sehingga kemudian kita semua bahkan harapannya kayak apa ya istilahnya mungkin ke rumah sakit tapi nanti minum beras kencur ya Pak ya. Ada di Sarjito kan ada. Seru loh. Iya, itu seru Bu. Iya. Gimana nih kayaknya Prof mau nambahin deh. Banyak kayaknya pengen yang disampaikan kepada kita apa nih? Iya. Ada namanya Komite Nasional Seleksi Fitofarmaka ya. Saya juga duduk di sana dan sekarang sudah ada 5 fitofarmaka yang kita masukkan ke Pornas. Nanti akan masuk ke puskesmas, ke rumah sakit. Kita akan tambahi lagi. Kan tujuannya biar dipakai oleh masyarakat. Dan di Sarjito saya ketua tim pengembangan obat bahan alam. Jadi saya memberikan jamu atau obat herbal itu kepada masyarakat. Meski wajah saya keren gini tapi nulis jamu ya. Jadi gitu ya? yang sering adalah mendampingi obat konvensional yang ada. Jamunya mendampingi ya. Kadang-kadang memang dia sendiri. Apalagi fitofarmaka posisinya sendiri bisa ya. Itu yang memang banyak sekali yang memakai gitu ya. Maka catatannya adalah kalau seorang dokter memahami jamu itu betapa kerennya kan gitu. Kira-kira kayak Pak Yosi apoteker tahu jamu, keren. Iya, betul. Jadi ini ya melengkapi, komplementer begitu ya. Tapi saya ini takjub sekali loh. Berarti pada saat nanti ada pasien datang ke Prof Nyoman kemudian nanti meresepkan obat gitu, itu memang ada saatnya ini menurut Prof harus diberikan tambahan herbal tadi itu akan diresepkan juga saat itu juga begitu. Iya. Lalu bagaimana dengan pengambilan obat di apoteknya begitu? Apotek juga ada apoteker herbal. Kita udah latih. Saya tidak sendiri, dokter-dokter herbal sudah punya banyak dan sekarang yang saya kagum teman-teman di Bangsal menggunakan jamu. Keren kan? Saya tidak butuh sibuk. Sekarang mereka malah sudah. Jadi ini kemajuan luar biasa ya.
Oke, siap. Nah, ini juga karena keterbatasan durasi kita ini ya, Prof dan juga Pak Yosi, mohon maaf, boleh diberikan sekali lagi apa yang sekiranya bisa ditekankan kepada kita semuanya tentang highlight tema kita kali ini, digitalisasi pemasaran kesehatan tradisional jamu. Monggo, apa yang mau disampaikan? Mungkin himbauan juga boleh, Prof, silakan. Closing statementnya. 2 kata aja ya. Apa itu, Prof? Lebih boleh loh. Boleh, udah kira dibatasi. Pokoknya mari minum jamu, karena jamu itu aman dan sehat. Aman dan sehat, baiklah. Oke, kalau dari Pak Yosi sendiri Pak, apa ini harus beda ya Pak? Nggak boleh sama? Oke, jamu adalah obat dari Indonesia dan dibuat oleh orang Indonesia. Oh, dari dan itu. oleh untuk kita. Iya, dan kemudian dipakai oleh kita. Oke, siap. Baiklah, terima kasih sekali ini sudah berkenan hadir di sini. Sekali lagi sudah hadir bersama dengan kita pemirsa adalah Bapak Profesor Dr. Nyoman Kertia SPPDKR Finasim. Sekali lagi beliau adalah Ketua Dewan Jamu Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan hadir di sini di sela-sela waktu prakteknya begitu ya. Keren sekali, dan juga terima kasih Bapak Dr. Yosi Bayumurti SSI MSI APT. Ya, beliau adalah Kepala Laboratorium Farmakognosi Fitokimia Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Terima kasih Pak Yosi. Sama-sama. Kalau tadi di awal segmen sempat dibilang ya, itu ada tentang standarisasi sendiri yang mungkin nanti bisa kita usulkan ke Dinkes ya untuk dibahas mungkin satu tema sendiri, itu kayaknya nanti akan panjang, dan polusinya juga nanti ditambahkan oleh Prof. Nyoman bisa nih. Oke. Terima kasih. Dan juga ini pemirsa, nah ini juga wajib saya sampaikan ya. Wow, mana nih kameranya itu? Dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan tradisional, Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta akan melaksanakan kegiatan kompetisi video kesehatan tradisional. Nah, bagi Anda nih untuk seluruh UPT, sekolah dan juga masyarakat umum, nah ini diharapkan ya dengan sangat untuk bisa mengikuti kompetisi tersebut yang sudah ada di layar kaca, silahkan dilihat ya, yang mana akan diselenggarakan pada bulan Oktober sampai dengan November 2023. Sekali lagi bagi Anda untuk seluruh masyarakat umum, sekolah dan juga UPT, monggo nih ya untuk bisa mengikuti lomba atau kompetisi video kesehatan tradisional yang memang diadakan langsung oleh Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Silahkan, sudah ada informasinya di layar, bisa Anda lihat, silahkan dapatkan informasinya dan manfaatkan waktunya. Karena ini masih bulan September ya, masih ada nanti di bulan Oktober dan juga November seperti itu. Dan itu dia tadi akhir dari obrolan kita di edisi Dialog Khusus. Di edisi kali ini kerjasama di TV dengan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Semoga kembali lagi kita bisa mendukung apa yang sudah Tuhan berikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuk Indonesia. Kita tidak sama sekali kekurangan, justru kita harus memberdayakan apa yang sudah ada gitu ya. Karena bahkan negara-negara lain itu sangat iri kepada kita. Maka kita kembali lagi ke jamu, kita manfaatkan, dan itu untuk kebutuhan bahkan untuk kesehatan kita sendiri. Akhirnya saya Latifah Nur Muslimah mewakili kerabat kerja yang bertugas harus pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia persembahan terakhir dari Symphony Band.
Waduh, lah kok mengerikan sekali ini. Do, ayo berangkat nanti kamu telat loh. Bu, sini nih. Ini loh, kasihan banget anaknya. Ini loh, Delon Bu, ada berita tentang kasus kematian anak karena pneumonia dan juga kasus diare loh. Lah itu pentingnya imunisasi pada anak, Pak. Kemarin tuh Ibu dapat informasi dari Bu Bidan. Katanya di DIY itu sudah ada imunisasi PSV dan rotavirus. Kalau PSV itu sudah bisa dimulai di vaskes terdekat. Tapi ada batas kelahirannya, itu 13 Juni 2022. Nah, kalau yang rotavirus itu masih nanti, Pak, 2023. Nah, itu juga ada keamanan imunisasi ganda. Oh. Tapi aman toh, Bu? Ya jelas aman, wong sudah direkomendasikan sama WHO dan ITAGC. Bu, di sekolah hari ini tuh juga ada imunisasi loh. Nah iya kan kamu sudah kelas 5 SD, jadi kamu sudah bisa imunisasi TD dan juga HPV. Oh, itu biar sehat Bu. Iya toh. Ayo berangkat, nanti telat. Salim dulu sama Bapak. Hati-hati udah ya. Salim Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.